Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba belajar tentang penguraian vektor yang lebih dari 2 ya. Cuman di sini Ibu mau memberikan kata kunci. Kita kan mau membahas tentang uh, proyeksi vektor dulu ya. Vektor. Nah, jadi kemarin Ibu kan sudah ada bilang nih, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi andai kata nih ada sudut yang dibentuk di sini, ada gaya yang bekerja di sini. Nah, misalnya F1-nya sama dengan 20 Newton. Nah, ini perlu kita proyeksikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih kira-kira siapa untuk F1 ini milik siapa. Bisa saja dia ketika diproyeksikan kepada sumbu X, nah di sini akan terjadi F1X. Nah, ketika ditarik ke sumbu Y di sini, maka terjadilah F1Y. Nah, sekarang andai kata sudut yang dibentuk oleh gaya F1 ini sebesar misalnya di sini 30 derajat. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka Ibu pernah mengajarkan untuk kalian mudah ingat, maka ketika dia bekerja pada sumbu X kita gunakan cos, ketika dia sumbu Y kita gunakan sin. Nah, dengan catatan apa tadi, bahwa sudut yang dibentuk adalah sudut yang diapit oleh sumbu X di sini. Sepertinya tadi kan 30 nih. Nah, maka yang ini berlaku nih, X-nya kita pakai cos, Y-nya pakai sin. Contoh seperti ini, F1-nya 20. Maka bagaimana cara mencari F1X? Sama dengan F1 cos 30. Maka F1-nya kan 20 nih. Akar 30 setengah akar 3. Berarti 10 akar 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena ingat ini lagi nih. Kalau matematika ini sini X, di sini Y, maka X di sini bernilai apa? Positif. Ini masih di sini kan? Berarti dia bernilai positif. Nah, apabila nanti X-nya di sini, yang dibentuk di sini, maka dia X-nya bernilai negatif. Kalau di sini area di sini apa? Y-nya bernilai positif dan Y di sini bernilai negatif. Oke, sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini berarti yang tadi F1X-nya ya, kita pakai cos, ini dia ya hasilnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari sumbu Y-nya? Maka F1Y sama dengan F1 sin 30. Maka 20 dikali sin 30 berapa? Setengah ya. Maka 10. Selesai. Oke. Nah, bagaimana ketika kita menjumpai misalnya sudut yang dibentuk ini ternyata apa? Sudut yang tidak bekerja pada sumbu yang mengapit pada sumbu apa namanya, sumbu X. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia bekerja pada gaya yang diapit itu bukan bekerja pada sumbu X. Contoh nih, kita di sini misalnya F1-nya adalah 20 Newton. Nah, di sini loh sudut yang dibentuk misalnya 30-nya. Apakah kita bisa menggunakan sumbu X-nya F1? Ini kan berarti di sini ya. F1X-nya. Nah, di sini F1Y. Apakah kita F1X-nya masih bisa menggunakan F1 cos dan F1Y-nya itu F1 sin? Nah, kita perhatikan soal ini. Soal ini kan ini bentuknya di sini kan, mengapit pada sumbu Y. Maka nggak bisa pakai 30. Kita harus mencari dulu loh. Kira-kira sudut yang di sini berapa? Ini kan 90. Maka di sini 90 kurang 30 berarti sudut di sini berapa? Berarti 60. Maka di sini kita menggunakan F1-nya itu cos 60. Di sini F1-nya sin 60. Oke, sampai di sini paham? Oke, nah sekarang kita coba lihat soal ya. Kita perhatikan soal, contoh soal. Nah, di sini ada
F1, F2, F3. Kalau kita lihat, yang perlu diproyeksikan hanya F1. Kenapa F1? Karena F2 ini jelas ya kepunyaan X. Jangan diambil lagi nih sumbu Y-nya ya. Dan F3 ini kepunyaan siapa? Sumbu Y. Nah, F1 ini nih yang kita tidak tahu apakah dia punya sumbu X atau punya sumbu Y. Ini yang harus kita proyeksikan. Nah, di sini berarti terjadilah F1X dan di sini F1Y. Nah, yuk kita lihat gimana sumbu X. Ya, sumbu X-nya bagaimana sumbu Y. Perhatikan ya. F1-nya ini, nah sudutnya terhadap sumbu X ya, betul ya. 30, berarti kita bisa gunakan F1X-nya sama dengan F1 cos 30. Sedangkan F1Y-nya F1 sin 30. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk ini F1-nya 4 kali cos 30 ini setengah akar 3 ya. Berarti 2 akar 3. Oke, di sini sinnya 4, sin 30, sin setengah ya, berarti 2. Nah, di sini untuk F2-nya karena ini mengarah ke sumbu X negatif, berarti F2 X-nya enggak min 6 akar 3. Oke ya. Sini kan negatif ya. Lalu untuk F2 Y-nya enggak ada, 0. Dan untuk F3 X-nya ada? Enggak ada ya, ini sumbu Y, berarti ini sumbunya 0, F3 Y-nya karena ini ke arah bawah negatif min 2. Yuk kita totalkan lagi. 2 akar 3 dikurang 6 akar 3 atau tambah min 6 berarti min 4 ya, min 4 akar 3. Nah, di sini berapa? 2 tambah 0, 2. Tambah lagi min 2 berarti 0. Maka untuk mencari resultan itu kita akarkan saja yang X-nya kuadratkan tambah Y kuadratnya. X-nya ini kan ini. Berarti akar dari min 4 akar 3 kita kuadratkan tambah 0 kuadrat. Berapa? Min 4 dikuadratkan 16 ya. 16 kali akar 3 kali akar 3, 3. Kali 3. Kali 3 ya. Berapa nih kali 3? Kali 18, 1, 48. Berarti akar dari 48. Akar 48 ini akar berapa ya? Kalau 16 kali 3, oke. Berarti akar dari 16 kali 3. Berarti akar 16 4, berarti 4 akar 3 jawabannya. Kita lihat jawabannya. Dan ternyata jawabannya tadi berapa? 4 akar 3. Nah, jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini paham? Apa deh? Oke, terima kasih.